Selamat datang, bunda-bunda semua di mirsani.org. Selanjutnya, kita akan membahas bersama tentang pengasuhan yang tanggap, konsisten, dan tepat sesuai dengan kebutuhan anak. Selanjutnya, apa itu pola asuh? Jadi, pola asuh adalah pola perilaku yang diterapkan orang tua pada anak dan bersifat konsisten atau tetap dari waktu ke waktu. Selanjutnya, macam-macam pengasuhan orang tua yang diberikan kepada anak, itu yang pertama ada otoriter. Maksud dari pengasuhan ini yaitu orang tua memaksakan kehendak pada anak dan yakin bahwa pendekatan mereka selalu benar dan menegaskan bahwa anak harus patuh peraturan yang telah ditetapkan. Mereka menetapkan standar tinggi untuk anak, namun kurang memberikan dukungan emosional atau kehangatan. Dalam lingkungan otoriter ini, anak cenderung merasa tertekan, kekurangan rasa percaya diri, mungkin menunjukkan perilaku agresif dan dapat menghadapi masalah di lingkungan sekolah. Yang kedua yaitu permisif. Orang tua seringkali memanjakan anak dengan memberikan kehangatan, tetapi jarang menetapkan batasan dan aturan. Anak yang dibesarkan dengan pendekatan permisif ini cenderung kurang percaya diri, bersikap ingin menang sendiri, kurang mandiri, dan kurang bertanggung jawab. Masalah mungkin muncul di sekolah saat masa remaja. Orang tua yang bersikap permisif memberikan tingkat dukungan dan kehangatan yang tinggi, tetapi kurang memberikan tuntutan, batasan, atau aturan yang jelas kepada anak. Yang ketiga, tidak peduli pada anak. Macam pengasuhan ini memiliki maksud bahwa orang tua yang tidak memperhatikan sama sekali kepentingan anaknya serta tidak memberikan tuntutan kepada anak dan juga tidak memberikan dukungan dalam bentuk apapun kepada anak. Orang tua tidak menunjukkan perhatian terhadap anak. Selanjutnya yaitu pola asuh demokratis. Orang tua menunjukkan penghargaan terhadap anak sambil memberikan ruang bagi kemampuan anak dalam membuat keputusan. Mereka menghormati minat, pendapat, dan kepribadian anak. Orang tua yang menganut pendekatan demokratis ini menciptakan suasana hangat di antara mereka dan anak, namun tetap memiliki kejelasan dalam menetapkan batasan dan aturan di rumah. Anak yang dididik dengan pendekatan demokratis cenderung memiliki harga diri yang tinggi, rasa percaya diri, kemandirian, kemampuan untuk mengendalikan diri, keberanian, dan antusiasme belajar di lingkungannya. Orang tua demokratis menetapkan harapan tinggi dan memberikan dukungan yang besar kepada anak. Di sini, bunda-bunda juga terdapat hal-hal penting yang perlu dilakukan orang tua dalam mengasuh anak, yaitu memberikan lingkungan kepada anak yang aman dan juga mendukung tumbuh kembang anak, memberikan perhatian dan juga dukungan yang positif kepada perkembangan anak, menanamkan nilai-nilai positif secara konsisten dengan cara memberikan teladan yang baik kepada anak, memberikan beberapa stimulasi agar anak dapat berkembang optimal sesuai dengan usianya, membangun komunikasi yang baik dengan anak, mengajari anak agar dapat mengelola stres, mampu mengatasi emosi negatif dari diri mereka, serta mengendalikan diri. Menerapkan rasa kedisiplinan yang konsisten, namun juga harus disepakati dengan anak, memberikan pujian dan kalimat positif kepada anak jika dia telah melakukan hal-hal yang baik, melibatkan anak dalam membuat peraturan sehari-hari agar anak terbiasa dengan mematuhi peraturan, tidak menggunakan kata-kata kasar dalam mengungkapkan sesuatu kepada anak, lebih menggunakan kata-kata yang membangun dan sifatnya mendorong. Meluangkan waktu untuk membangun kebersamaan dan juga kedekatan dengan anak, contohnya adalah dengan menemaninya saat bermain, menemani saat anak belajar, dan lain-lain. Saat berbicara dengan anak, orang tua bisa berjongkok supaya tingginya setara dengan anak dan orang tua dan anak dapat melakukan eye contact atau bisa melihat antara mata ke mata. Selanjutnya dalam pengasuhan yang baik itu juga terdapat komponen komunikasi efektif. Tujuannya yaitu menyampaikan informasi kepada anak dengan baik, dapat menanamkan nilai-nilai positif kepada anak, dan mendekatkan hubungan antara orang tua dan anak untuk memahami arah pikiran dan perasaan masing-masing.
Untuk menciptakan komunikasi yang efektif ini, yaitu dengan mendapatkan perhatian dari anak sebelum berbicara dengan posisi tubuh sejajar dengan anak dan melakukan kontak mata dengan anak, berbicara dengan jelas dan pelan-pelan agar anak mengerti dan memahami apa yang ingin dibicarakan. Menggunakan kalimat positif, dihimbau tidak menggunakan kalimat negatif agar anak terbiasa untuk menggunakan kalimat-kalimat positif. Maksudnya, kalimat positif di sini itu menggunakan kata ganti. Contohnya, ketika anak melakukan suatu kesalahan seperti menaruh piring di ujung meja, itu jangan dikatakan, jangan taruh piring di pinggir meja, tapi bisa dikatakan, "Nak, silahkan menaruh mejanya sedikit ditengahkan, supaya tidak terjatuh," seperti itu. Selanjutnya, menjaga komunikasi dengan cara mendengarkan apa yang disampaikan oleh anak tanpa memotong pembicaraan dan memberikan perhatian penuh saat anak berbicara. Jadi ketika anak menyampaikan atau bercerita kepada bunda-bunda semua bisa diperhatikan tanpa menyambi dengan pekerjaan yang lain. Selanjutnya, menggunakan tindakan yang positif kepada anak. Untuk pengasuhan yang baik juga diperlukan 3 kebutuhan dasar anak yang harus dipenuhi orang tua. Yang pertama itu adalah kebutuhan kesehatan dan gizi. Di sini dapat dianjurkan pemberian ASI eksklusif, yaitu selama 6 bulan. Pada rentang usia 6 bulan hingga 24 bulan bisa memberikan makanan pendamping ASI atau MPASI dengan kandungan gizi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi selain ASI. Lalu membiarkan anak tidur nyenyak sampai terbangun sendiri karena saat tidur merupakan periode di mana hormon pertumbuhan paling aktif. Selanjutnya, memantau pertumbuhan anak dengan membawanya ke pos pelayanan terpadu posyandu atau bisa ke puskesmas, ke rumah bidan, ataupun ke pelayanan yang lain untuk penimbangan dan pencatatan dalam kartu menuju sehat atau KMS. Selanjutnya, menjaga kesehatan tubuh dengan memandikan dan menggosok gigi anak secara teratur, membiarkan anak tidur nyenyak sampai terbangun sendiri, karena saat tidur merupakan periode di mana hormon pertumbuhan paling aktif. Untuk pengasuhan yang baik juga diperlukan 3 kebutuhan dasar anak yang harus dipenuhi orang tua. Yang pertama itu adalah kebutuhan kesehatan dan gizi. Di sini dapat dianjurkan pemberian ASI eksklusif, yaitu selama 6 bulan. Pada rentang usia 6 bulan hingga 24 bulan bisa memberikan makanan pendamping ASI atau MPASI dengan kandungan gizi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi selain ASI. Lalu membiarkan anak tidur nyenyak sampai terbangun sendiri karena saat tidur merupakan periode di mana hormon pertumbuhan paling aktif. Selanjutnya, memantau pertumbuhan anak dengan membawanya ke pos pelayanan terpadu posyandu atau bisa ke puskesmas, ke rumah bidan, ataupun ke pelayanan yang lain untuk penimbangan dan pencatatan dalam kartu menuju sehat atau KMS. Selanjutnya, menjaga kesehatan tubuh dengan memandikan dan menggosok gigi anak secara teratur, membiarkan anak tidur nyenyak sampai terbangun sendiri, karena saat tidur merupakan periode di mana hormon pertumbuhan paling aktif. Namun pada saat memenuhi kebutuhan gizi, mungkin bunda-bunda semua atau beberapa di antaranya itu mengalami mogok makan pada anak. Jadi cara mengatasinya yaitu adalah merencanakan jadwal makan dengan teratur, memberikan susu sebaiknya dilakukan 2 hingga 3 kali sehari dengan jumlah total 500 sampai 600 ml, membatasi durasi makan hingga tidak lebih dari 30 menit. Maksudnya tidak melama-lamakan saat makan, karena kalau anak makan dalam kondisi yang sangat lama itu bisa membuat bosan dan akhirnya malah tidak makan. Selanjutnya, menciptakan suasana yang menyenangkan saat makan, entah itu membuat makanan dalam bentuk-bentuk yang lucu, atau mungkin bisa makan di tempat yang disukai anak,
seperti itu. Upayakan untuk makan bersama keluarga di meja. Ajak anak untuk mandiri dalam makan. Jika anak menunjukkan tanda menolak makan, tawarkan makanan kembali tanpa memberikan tekanan. Namun, jika dalam 10-15 menit anak tetap tidak mau makan atau enggan makan, hentikan proses makan. Jadi, latih anak untuk mengenali rasa kenyang dan laparnya secara mandiri. Jadi, untuk bunda-bunda jika anaknya mogok makan tetap dilatih ya, namun tidak terlalu dipaksa seperti itu. Selanjutnya, saat makan, hindari hal-hal berikut. Yang pertama, hindari memaksa anak untuk makan, terutama sampai pada tingkat memarahinya. Lalu usahakan untuk tidak membiasakan anak makan sambil melakukan kegiatan lain, seperti bermain, menonton televisi, berjalan-jalan, atau mengayuh sepeda, supaya anak lebih fokus kepada makanannya, lalu membatasi pemberian minuman selain air putih di antara waktu makan. Supaya anak tidak cepat kenyang sebelum makanannya dihabiskan, lalu menghindari menggunakan makanan sebagai hadiah, karena ini nanti jika anak setiap kali makan meminta hadiah, khawatirnya akan membuat anak semakin menganggap bahwa makan itu merupakan sebuah hal yang harus diapresiasi, bukan sebagai suatu kebutuhan. Selanjutnya yaitu kebutuhan kasih sayang. Yang pertama dapat menunjukkan cinta, memberikan rasa aman dan kasih sayang kepada anak untuk menunjukkan bahwa kita peduli dan selalu berada di sampingnya. Yang kedua, melakukan belayan dan sentuhan harian pada anak untuk memperkuat ikatan emosional antara orang tua dan anak. Yang ketiga, memeluk dan mendekap anak sebagai cara untuk menenangkan mereka, terutama ketika mereka sedang bersedih atau menangis. Yang keempat, memberikan pujian ketika anak melakukan perbuatan baik atau mencapai prestasi tertentu. Pola pengasuhan juga membutuhkan kebutuhan stimulasi, jadi stimulasi merujuk pada kegiatan yang dirancang untuk mengaktifkan kemampuan dasar anak oleh lingkungan sekitarnya, termasuk orang tua, pengasuh, dan anggota keluarga lainnya, dengan tujuan mempercepat proses tumbuh kembang anak. Baik, terima kasih untuk pertemuan pada hari ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya, bunda-bunda semua.